Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengar renungan firman Tuhan hari ini 5 Juli 2022. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan atas hidup kita sehingga kita terus akan berusaha untuk menyenangkan, memuliakan, bahkan taat kepada Tuhan. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita boleh mendengar firman Tuhan saat ini. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami anak-anak-Mu, kami rindu lebih dalam lagi untuk mendengar, untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami, hati kami menjadi bejana untuk firman Tuhan boleh bertumbuh berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, penuhi kami, ajar kami, sehingga kami mau dengan sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Kekuatan daripada Tuhan, keberanian yang daripadamu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dipermuliakanlah namamu dalam seluruh hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dan hari ini yang berjudul Fokus kepada Kekekalan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 73. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan saya akan membacakannya buat saudaraku. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur hidup di zaman Perjanjian Lama yang belum mengenal Injil seperti kita. Tetapi dari ungkapan yang ditulisnya di pasal ini,
menunjukkan pemahamannya mengenai hidup kekekalan yang luar biasa. Ketika pemazmur berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau?" Yang artinya hanya Engkau yang bisa menjadi bagian perjalanan di kekekalan. Ketika ia berkata, "Selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi," yang artinya aku harus mempersiapkan bekal itu sejak di bumi ini. Saudaraku, pada puncak krisisnya, pemazmur menemukan fokus dan orientasi hidup yang tepat. Ia menyadari bahwa dalam sudut pandang kekekalan, akhir hidup orang fasik adalah sia-sia, sehingga ia menyadari bahwa keberhasilan sementara di bumi bukanlah kebutuhan yang utama. Kebutuhan yang terutama adalah Tuhan sendiri, warisan yang tidak pernah diambil daripadanya. Melalui pembaharuan orientasi hidup yang tertuju kepada kekekalan ini, pemazmur menantang kita untuk memiliki cinta Tuhan dan iman yang dewasa di tengah dunia yang penuh luka, iri hati, dan kejahatan. Saudaraku, karena cinta kita kepada Tuhan lebih daripada cinta kita kepada siapapun dan apapun, sampai kita bisa merasa tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki siapa-siapa, kita baru bisa betah ataupun duduk di kaki Tuhan. Lebih lagi, saudaraku, kita bisa mengingini Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan dan mengarahkan diri kita kepadanya. Kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga dan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sadarilah bahwa tidak ada yang akan bisa kita bawa, apapun dan siapapun selain Tuhan. Untuk itu, saudara, mari kita inginkan dan miliki hanya Tuhan saja. Dan untuk mengingini dan memilikinya, kita harus bersedia melepaskan segala hak dan ikatan-ikatan di dunia ini. Dan pada umumnya, seseorang tidak akan bisa berkata begitu di ujung mautnya kalau memang hari demi hari tidak sungguh-sungguh mengandakan ini, mengatakan bahwa selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Segala yang kita kerjakan dan bisa kita raih selama kita hidup di bumi, kita lakukan dan kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Hidup seperti ini yang dikatakan sebagai berjalan dengan Tuhan, di mana keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berjalan dengan Dia. Allah itu hidup, Allah itu nyata, Allah itu bisa dijalani. Tetapi kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita bertemu dengan pribadi yang hidup, di mana Ia berkenan menggoreskan sejarah bersama dengan kita. Kita masih terlibat di dalam rencana Allah yang sama, yang belum selesai sampai hari ini. Dan hal yang mengagumkan adalah kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Allah sebagai pelaku sejarah masih hidup dan tetap hidup sampai selamanya. Ia menghendaki keterlibatan kita di dalam rencananya. Saudaraku, jangan merasa gagal walau kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Dan memang nanti kita tidak akan membawa apa-apa dan tidak membawa siapa-siapa. Yang kita perlukan hanya Tuhan sebagai bekal di dalam memasuki kekekalan nanti. Maka saudaraku, temukanlah Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Jangan tenggelam di dalam kebahagiaan rumah tangga, karir, hobi, dan segala kesibukan lainnya. Menikmati kebahagiaan bersama dengan pasangan hidup dan anak-anak tidaklah salah. Tetapi jangan tenggelam sampai di situ, sampai Tuhan tereliminasi ataupun tersisihkan. Banyak orang yang lupa bahwa apa yang mereka bawa sebagai bekal itu bukan suami, istri, anak, orang tua, tetapi Tuhan sendiri.
Dan kita akan berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Hal ini akan terus membakar kita untuk semakin bergairah untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Tuhan yang memberkati kita dengan pengalaman-pengalaman yang pahit yang harus kita lalui, yang memberikan kita kematangan dan kemurnian cinta hanya kepada Tuhan. Ingatlah saudaraku, bahwa kita bukan seperti hewan yang hari ini hidup, besok mati dan selesai. Tetapi kita adalah makhluk kekal yang hari ini hidup, setelah mati kita akan menghadap Tuhan. Manusia memerlukan bekal sebelum akhirnya tiba. Dan oleh karena itu, pemazmur mengajarkan kita kepada fokus kepada kekekalan ini. Selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi. Demikianlah saudaraku renungan kita pada hari ini. Mari kita arahkan pandangan kita, perspektif hidup kita hanyalah kepada surga yang sedang menantikan, kerajaan Allah yang sedang kita jalani. Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak terikat di dalam dunia ini, karena waktunya akan tiba bahwa kita akan bersama dengan Tuhan di kekekalan nanti. Jangan merasa gagal saudaraku. Walau kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, yang kita perlukan hanya Tuhan untuk kita masuk ke dalam kekekalan nanti. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami rindu lebih lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami mau masuk lebih dalam dan melakukannya dalam hidup kami. Kami mau tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kami. Sehingga apapun yang kami lakukan segenap hati seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beraktivitas saudaraku. God bless you all.